kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Jadi hari ini kita akan ngobrol pintar sama siapa ya? Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol pintar sama seorang mahasiswi cantik dari universitas terbaik yang ada di kota ini, yaitu mahasiswi dari program studi agribisnis Universitas Sriwijaya. Ini dia teman saya. Hai, saya Mu'alia Humaira. Halo Mu'alia, apa kabarnya sekarang? Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa sih? Kabarnya alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukan sekarang sih fokus kuliah karena udah semester 6 ya. Dan juga sebentar lagi bakalan melaksanain PL untuk praktek lapangan. Oh, lumayan sibuk juga ya kegiatannya. Jadi kalau menurut kamu ekosistem lahan basah itu apa sih? Jadi kalau dilihat secara langsung, lahan basah itu kan berarti lahan yang dalam keadaan basah atau terendam air gitu kan. Nah, lahan basah ini sendiri dapat diartikan sebagai wilayah yang tanahnya itu tergenang air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air. Dan itu tuh bisa permanen ataupun musiman. Lalu juga genangan airnya itu bisa dalam keadaan mengalir ataupun diam. Dan ekosistem lahan basah ini terbagi menjadi dua. Jadi ada yang disebut dengan lahan basah alami dan juga lahan basah buatan. Untuk lahan basah alami itu contohnya kayak lahan gambut, bakau, terus tuh pesisir gitu. Sedangkan untuk lahan basah buatan contohnya kayak sawah, tambak, dan juga bendungan. Ekosistem lahan basah itu kan terbentuk akibat adanya genangan air. Nah, biasanya di genangan air itu maka terbentuklah biota-biota. Nah, biota itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, penyesuaian itulah yang kemudian akan membentuk ekosistem yang khas dari lahan basah. Oh, berarti ekosistem lahan basah itu tidak semuanya alami ya? Benar sekali. Seperti yang udah kamu jelasin tadi, berarti lahan basah itu ada yang bisa dibuat kan? Itu proses pembuatannya gimana? Iya, jadi lahan basah itu emang bisa dibuat, dan lahan basah yang dibuat itu biasanya terjadi akibat adanya intervensi dari manusia. Intervensi itu merupakan campur tangan. Nah, tapi lahan basah buatan ini juga terbagi lagi menjadi dua. Jadi ada lahan basah yang dibuat dengan sengaja dan ada juga lahan basah yang dibuat dengan tidak sengaja. Lahan basah yang dibuat dengan sengaja itu dibuat untuk kepentingan manusia, kayak untuk meningkatkan produktivitas sebagai sumber air, sumber listrik gitu. Nah, adapun yang terbentuk dengan tidak sengaja itu biasanya tidak memiliki manfaat yang pasti. Jadi kayak sebagai contohnya lahan bekas tambang. Nah, akibat bekas tambang itu akan ada genangan air. Nah, genangan air itu bisa menjadi rawa karena tidak diolah lagi begitu. Jadi seperti itu teman-teman proses pembuatannya. Tadi kan udah kamu jelasin macam-macam contoh dari lahan basah. Itu tuh salah satunya itu ada rawa-rawa. Saya pernah mendengar istilah mengenai lahan rawa lebah. Jadi lahan rawa lebah itu apa sih, dan termasuk di dalam lahan basah alami atau buatan? Jadi lahan rawa lebah itu ialah lahan yang pada periode tertentu tapi minimal 1 bulan itu tergenang air. Dan air itu adalah air hujan, dan karena dia dipengaruhi oleh air hujan maka terbentuk secara alami. Nah, karena dia terbentuk secara alami maka dia termasuk ke dalam ekosistem lahan basah alami. Wah, banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Kepada narasumber saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Maaf karena masih banyak. Semoga di lain waktu kita bisa sharing ilmu lagi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.